Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kere Aktif, channel yang membahas tentang video tutorial, gaming, streaming, shopping, buffering. Ya, pokoknya video yang bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai kecepatan internet buat kita pengguna atau pemakai GSM yang menggunakan modem dan STB OpenWRT, dan buat kita yang suka bermain injek. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu dulu subscribe-nya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat kalian yang mungkin belum subscribe, sering nonton video saya di beranda, suka ngintip doang, tapi belum subscribe, yuk dibantu dulu subscribe-nya. Oke, sebelum lanjut ke video pembahasannya, saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa saya akan mengganti istilah. Bahwasanya setiap saya mengatakan VPN itu berarti saya sedang menggunakan injek. Jadi saya tidak akan mengulang kata injek berulang kali. Jadi saya akan ganti dengan kata VPN kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi video ini dibuat berdasarkan pengetahuan saya dan sedikit pengalaman dari saya, dan kebetulan kemarin itu banyak pertanyaan dari teman-teman, "Bang, kenapa saya pakai VPN di OpenClass kok tambah lemot? Bang, kok VPN ku lemot banget padahal tadi di HP kenceng." Nah, dari pertanyaan tersebut mungkin video ini sedikit akan membantu menjelaskan, paling enggak nanti kalian setelah nonton video ini agak sedikit punya gambaran kayak gitu ya guys ya. Sebelumnya saya akan infokan terlebih dahulu kepada kalian bahwasanya ketika kita menggunakan internet dan menggunakan kuota reguler, maka kecepatannya akan lebih kencang. Dan apabila kita menggunakan VPN di OpenClass misalnya, atau di Libernet, atau di Password dan lain-lain, itu kecepatannya tidak bakalan mungkin lebih kencang dari ketika kita menggunakan kuota reguler. Artinya bakal di bawahnya kayak gitu ya guys. Itu poin yang pertama harus kalian tahu. Jadi misalnya kalau kalian itu menggunakan kuota reguler, kemudian dites speed dan dapat kecepatan katakanlah 50 Mbps, dan saat kalian itu menggunakan VPN di OpenClass, maka speednya tidak akan sama atau pasti di bawahnya. Itu normalnya seperti itu. Jadi mungkin kecepatan yang akan kalian dapatkan sekitar 45 bahkan 47, hampir mendekati 50, tapi normalnya itu nggak bakalan bisa lebih dari 50, atau mungkin hanya sama kayak gitu ya. Itu pun nggak stabil, pasti yang normal itu pasti di bawahnya kayak gitu guys. Nah, sekarang untuk pertanyaan, "Bang, kenapa VPN saya kok lemot menggunakan modem dan STB OpenWRT padahal tadi saya menggunakan handphone tes itu kenceng banget?" Oke, saya akan coba menjelaskan berdasarkan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami selama ini berdasarkan pengalaman saya. Dan apabila nanti penjelasan saya ada yang kurang atau mungkin nggak bener, silahkan teman-teman bisa luruskan di komentar, kita sharing, kita belajar bersama. Jadi perbedaan antara kecepatan internet antara handphone dan modem menggunakan STB OpenWRT padahal kita sama-sama menggunakan VPN, yang pertama adalah handphone itu biasanya sudah mensupport 2CA atau bisa menggabungkan dua frekuensi, dan sedangkan modem yang kalian pakai saya yakin itu masih single band atau satu frekuensi. Jadi itu udah jelas beda. Jadi kalau misal dibandingkan itu nggak adil atau nggak setara kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian menggunakan frekuensi berapa untuk handphone kalian dan frekuensi berapa di modem kalian. Dan misalnya saat kalian tes speed itu ternyata frekuensinya berbeda, ya jelas tidak adil untuk diperbandingkan. Kenapa handphone lebih cepat, kenapa modem lebih lambat, atau sebaliknya. Karena jelas frekuensinya udah berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan. Kalau kalian ingin memperbandingkan antara kecepatan di handphone dan di modem, pastikan frekuensinya juga sama. Dan itu mungkin sedikit penjelasan kenapa di handphone kalian itu saat di tes speed itu lebih kenceng daripada di modem dan STB OpenWRT ya. Karena jelas biasanya handphone itu menggunakan 2CA dan sedangkan modem masih single band, kecuali kalian menggunakan modem yang Sultan sudah support 2CA kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kayak gini, "Bang, kenapa saya menggunakan VPN kok lebih lemot padahal tadi sebelum kita koneksikan ke VPN itu speednya kenceng, itu kenapa ya, padahal saya ngetesnya masih di modem yang sama atau di handphone yang sama?" Oke, jadi saya akan jelaskan kembali seperti yang di awal, bahwa kuota reguler tanpa VPN itu pasti lebih kenceng dan lebih stabil dibanding kalau kalian menggunakan VPN. Pasti speednya pasti di bawahnya ya, nggak mungkin sama atau melebihi. Yang kedua itu biasanya ada pertanyaan kayak gini, "Bang, kenapa VPN saya kok lemot padahal pakai kuota reguler kok masih kenceng, apakah ada settingan salah atau gimana?" Nah, untuk kasus kali ini kalian bisa menganalisisnya dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk cara menganalisisnya, silakan kalian tes speed menggunakan kuota reguler di jam yang sama dan dengan modem yang sama, itu dapat speed berapa. Kalian bisa lakukan tes speed sampai 2 atau 3 kali sampai didapat kecepatan yang bisa diambil rata-ratanya itu dapat berapa.
Kemudian yang kedua, silakan kalian koneksikan OpenClass kalian ke VPN kalian dan kemudian tes speed 2-3 kali dan dapat speed berapa. Jika ketika kalian menggunakan reguler dapat kecepatan 50 Mbps, katakanlah begitu, dan saat kalian menggunakan VPN hanya dapat 5 Mbps, itu adalah perbandingan yang sangat jauh. Maka di kasus itu bisa jadi VPN kalian itu yang sedang down, atau mungkin book yang kalian pakai itu memang speednya terlimit sampai segitu. Tetapi apabila kalian mungkin punya teman dan teman kalian itu memakai book yang sama dan di teman kalian itu nggak lemot, berarti VPN kalian itu sedang down servernya. Solusinya ya kalian tinggal ganti VPN yang dimana servernya lagi bagus atau sedang tidak down untuk backup. Nah, jadi jelas ya kalau misal kalian pakai OpenClass lemot, cara menganalisisnya seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan yang terakhir mengenai kecepatan internet, apalagi kita para pengguna GSM. Mengenai speed internet itu pengaruhnya dari apa aja? Untuk yang pertama itu adalah faktor cuaca, angin, badai, dan lain-lain. Karena kita pengguna GSM, jadi sangat tergantung dengan cuaca. Apabila cuacanya bagus, pasti sinyalnya bagus. Kemungkinan kecepatannya juga bagus. Tetapi kalau kalian pernah mengalami cuaca buruk, kemungkinan speed internet juga buruk karena sinyalnya kurang bagus, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kondisi BTS di tempat kalian itu bagaimana, apakah bagus ataupun jelek. BTS itu ibarat kata kita ngomong itu tower ya, kayak gitu ya. Jadi bagaimana keadaan tower di daerah kalian, karena sinyal full itu belum tentu menjamin speed internet itu bakal kenceng. Terkadang saya juga menjumpai sinyal full di daerah tertentu, tetapi kenyataannya pas di test speed atau untuk internetan itu lemot banget. Ya, mungkin karena BTS di daerah tersebut memang jelek atau biasa disebut ampas kayak gitu ya guys ya. Berbeda dengan kondisi di rumah saya yang pelosok, BTS-nya itu sangat bagus. Walaupun sinyalnya susah, saya hanya dapat 1, 2, atau 3 bar, tetapi speed internetnya udah kenceng. Apalagi kalau saya dapat sinyal full, pasti lebih maksimal lagi. Jadi saya berasumsi karena saya tinggal di desa, mungkin para pengguna internet dan provider yang sama dengan saya itu nggak sepadat kalau ada di kota. Sehingga saya mungkin dapat kecepatan internet yang bagus karena trafiknya longgar, nggak padat seperti di kota. Itu mungkin asumsi saya seperti itu. Tapi mungkin kalau salah nanti teman-teman bisa menjelaskan atau meluruskan di komentar kayak gitu ya. Jadi kecepatan internet selain dipengaruhi dua di atas, cuaca, kondisi, BTS, yang ketiga adalah alat. Jika cuaca di rumah kalian itu bagus, BTS kalian itu bagus, tetapi kalian menggunakan modem yang mungkin teknologinya masih jadul, kalian tidak bisa mendapatkan speed internet yang maksimal sesuai yang seharusnya pantas kalian dapatkan di lokasi tersebut. Jadi itulah pentingnya kenapa saya sering ngomong kalau beli modem mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting kedepannya itu bagus. Oke, jadi itu 3 poin penting yang mempengaruhi speed internet kita, terkhusus kita yang pengguna GSM. Jadi ketiga poin tersebut saling berkaitan. Apabila kalian menggunakan modem yang bagus tapi BTS kalian ampas, sama saja kalian tidak dapat mendapatkan kecepatan internet yang maksimal. Apabila kalian itu menggunakan modem yang bagus, BTS kalian bagus, tetapi cuacanya mungkin lagi buruk, sinyalnya agak jelek, tentu juga kecepatan internet kalian nggak bakal bisa maksimal. Nah, kemudian apabila cuacanya bagus, BTS kalian bagus, tetapi kalian menggunakan modem yang masih jadul atau mungkin frekuensinya yang nggak komplit, tentu saja kalian juga akan mendapatkan speed internet yang nggak maksimal juga. Jadi ketiga poin tersebut saling berkaitan ya. Oke, jadi penjelasan video kali ini cukup sampai di sini saja. Next mungkin saya akan bahas mengenai modem apa saja yang recommended untuk dipakai di OpenWRT, dan tentunya harganya terjangkau dan itu sesuai dengan pengalaman saya selama ini menggunakan STB OpenWRT dan juga modem ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kelanjutan dari video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini biar nanti nggak ketinggalan. Dan buat kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.